Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita baca nasnya, teksnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumina uluma syaikhina fi ad-darain amin an qala dzalika li anna ad-dawafi' al-wujdaniyah atau wujdaniyah fil qalbi min khaufin wa mahabbatin wa raja'in taf'alu ma la yaf'aluhu al-fahmu al-'aqli al-mujarrad. ولقد أجاد الشاطبي رحمه الله تعالى حينما فرق في هذه الدوافع بين عامة المسلمين الذين دخلوا في ربقة التكاليف دافع من عموم إسلامهم وخواصهم الذين دخلوا في ربقة هذه التكاليف يسوق ما هو أشد من مجرد التعقل والفهم. يقول فالضرب الأول. Baik, kita jelaskan ini dulu. Itu semua, artinya tadi disebutkan bahwa akal ada perannya sendiri. Untuk menumbuhkan yang namanya cinta dalam hati tidak cukup mengandalkan akal belaka, tapi harus ada perantara lain yang kita ambil, yang kita lewati untuk bisa sampai kepada kecintaan terhadap Allah, yaitu memperbanyak tafakur dan seterusnya. Kenapa semua itu bisa terjadi? Nah, beliau menjelaskan alasannya. Dzalika semua itu li'anna ad-dawafi', karena dawafi itu motivasi yang ada dalam hati. Wijdaniyah itu yang sifatnya emosional, rasa. Wijdan itu kita merasakan rindu, merasakan sayang, merasakan takut, itu wijdani. Nah, ada motivasi-motivasi dalam hati yang sifatnya adalah rasa. Dan motivasi-motivasi dalam hati yang sifatnya rasa ini seperti khauf, takut, mahabbah, cinta, raja, ada harapan. Taf'alu ma la yaf'aluhu al-fahmul 'aqli, mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh pemahaman akal yang murni. Lihat, mampu melakukan, mampu berbuat apa yang tidak mampu diperbuat oleh pemahaman yang bersumber dari akal. Baik. Jadi tadi motif perasaan atau motivasi rasa, cinta seperti cinta, kemudian takut, jadi rasa cinta, rasa takut, rasa ada harapan besar. Ini namanya motivasi rasa yang ada dalam hati, emosional dalam hati. Ini motivasi rasa yang seperti ini itu memiliki perannya, yang mana peran tersebut tidak bisa diperankan, dilakukan oleh pemahaman akal. Tidak bisa. Nah, apa sih perannya nanti? Ayo kita akan kaji sebentar lagi. Kita lanjutkan. Walaqad ajada Syatibi rahimahullah, dan Imam Syatibi telah melakukan tindakan yang baik. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Hinama farraqa, ketika beliau membedakan fi hadhid dawafi', dalam perkara motivasi rasa atau emosional ini. Jadi beliau membedakan baina 'amatil muslimin alladzina dakhalu fi ribqatit takalif dafi'in min umumi islamihim. Jadi beliau bedakan antara orang awam dari kalangan kaum muslimin yang mana mereka masuk ke dalam agama Islam karena ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu kan orang masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab dan seterusnya. Mereka dalam menjalankan kewajiban tersebut, menjalankan tanggung jawab tersebut, taklif-taklif tersebut, mereka hanya memiliki motivasi ya karena mereka orang Islam, gitu saja. Jadi mereka tahu sholat adalah wajib, puasa adalah wajib, dan seterusnya. Orang awam ketika melihat sholat adalah wajib ya dilaksanakan memang, tapi motivasinya ya karena dia sebagai seorang muslim. Kenapa Anda puasa? Ya karena wajib. Wajib bagi seorang muslim. Kenapa Anda berzakat? Karena wajib bagi seorang umum. Orang awam akan berpikir seperti itu.
akan berpikir seperti itu. Lihat. Wa khawasihim, beda dengan orang khawas, khusus. Alladzina dakhalu fi ribqatit takalif yasuquhum ma huwa ashad min mujarrad ta'aqqul wal fahm. Mereka masuk ke dalam Islam, menjalankan syariat Islam, kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, tidak hanya sekedar melihat kewajiban itu sebagai suatu kewajiban yang Allah wajibkan, tidak. Tidak hanya melihat kewajiban harus dilakukan karena kita sebagai seorang muslim, tidak. Tapi ada faktor lain yang tidak hanya mengandalkan akal saja. Akal maksudnya ini wajib, itu kan dicerna oleh akal. Berarti kita harus lakukan. Ini wajib loh, Allah yang perintahkan loh. Iya. Kita sebagai muslim wajib melakukan. Ya karena kita muslim harus dilakukan. Itu semua wajib pemahaman-pemahaman yang sumbernya dari akal. Nggak ada rasa sama sekali di situ. Sedangkan yang dilakukan oleh orang-orang yang khusus dari kalangan kaum muslimin, akalnya berjalan tapi rasanya juga jalan. Nah, makanya Imam Shatibi lihat mengatakan apa? Fadharbul awal, kelompok pertama, jadi awamnya atau umumnya kaum muslimin, haluhu halu man ya'mal bi hukmi ahdil Islam wa aqdil iman min ghairi zaid. Jadi keadaan mereka adalah keadaan orang yang beramal, menjalankan amalan-amalan, menjalankan amalan sesuai dengan hukum Islam dan akidah keimanan tanpa lebih dari itu. Ya tadi yang disampaikan. Kenapa kamu sholat? Ya karena wajib. Oh iya dong, sebagai seorang muslim wajib sholat. Sudah selesai sampai di situ sudah. Kenapa kamu belajar? Ya karena wajib. Sebagai seorang muslim wajib belajar. Nah. Kenapa kamu zakat? Ya karena wajib. Kenapa kamu zakat? Gitu. Karena ada hukum yang mewajibkan. Karena syariat mewajibkan. Kita sebagai muslim wajib patuh terhadap syariat. Selesai sampai di situ saja. Umumnya orang Islam seperti itu. Lihat. Wathani, sedangkan orang yang khusus, lihat. Halu man ya'mal bihukmi ghalabatil khawf wal raja'a wal mahabbah. Kelompok kedua ini adalah kelompok orang-orang yang beramal menjalankan syariat Islam tidak hanya karena sebagai seorang muslim yang itu bisa dicerna oleh akal kita, tapi karena ada rasa di dalam hati mereka. Rasa apa? Ada rasa cinta, ada rasa takut, dan ada rasa harapan. Dan ini akan dijelaskan insyaallah. Jadi simpelnya gitu ya. Ada dua kelompok umum, kelompok khusus. Masing-masing beramal sesuai dengan makomnya masing-masing. Yang membedakan antara kelompok umum dengan kelompok khusus atau bahasa kitanya awam dengan khawas, ini apa sih? Dalam menjalankan syariat Islam, dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Apa sih? Ini sholat, orang awam sholat, orang khusus juga sholat. Sama, urusan syariatnya sama, nggak berbeda. Tidak ada syariat untuk khusus atau syariat untuk awam, tidak ada syariat satu. Hanya dalam melaksanakannya, orang awam melaksanakannya karena mereka merasa sebagai seorang muslim yang berkewajiban melakukan hal-hal tadi, sholat, puasa, dan seterusnya. Karena Allah wajibkan, karena Rasulullah wajibkan, selesai. Sudah. Tapi orang khusus menjalankan semua itu tidak hanya karena ini kewajiban Allah wajibkan dan seterusnya. Artinya sesuatu yang memang logis, karena memang dicerna oleh akal, tapi karena ada faktor lain, ada faktor tambahan, yaitu motivasi yang ada dalam hati, rasa yang ada dalam hati. Mereka kita beramal ada cinta di situ. Beda orang yang beramal tanpa cinta dengan yang beramal dengan cinta, beda.
Beda sekali. Yang pertama hampa tak ada rasa. Yang kedua nikmat karena ada rasa. Beda. Yang pertama sholat gitu, tapi tidak ada rasa, nggak ada rasa, karena nggak ada motivasi di dalam hatinya, tidak ada rasa dalam hatinya. Itu catatan satu. Beda orang beramal tanpa ada ketakutan dalam dirinya dengan orang yang beramal karena ada ketakutan dalam dirinya. Artinya kalau ditinggalkan ada iqab Allah, Allah bisa murka, Allah tidak ridho, dan itu takut. Takut. Beda orang yang beramal antara orang yang tidak memiliki harapan apa-apa dengan orang yang memiliki harapan dalam hatinya. Orang mukmin yang memiliki harapan dalam hatinya akan Allah berikan surga, Allah berikan keridhaan dan seterusnya, tentu dalam beramal semangat dong. Karena setelah amal, di balik amal ada sesuatu yang diharapkan. Beda dengan orang yang nggak ada harapan, ya amalnya ya karena hanya untuk menggugurkan kewajiban itu saja, sudah selesai. Nggak ada rasa, hampa. Baik. Fal khaufu sautun sa'iq. Jadi khauf itu ketakutan itu yang ada dalam hati, rasa takut dalam hati kepada Allah. Itu ibarat cambuk. Allah. Cambuk. Warraja hadin qa'id. Warraja'u hadin qa'id. Hadin, asalnya hadiyun, hadin, qa'id. Itu seperti kusir yang mengajak kita gitu, kusir yang nyetir kita. Nyetir. Ini raja, harapan itu nyetir. Masya Allah. Wal mahabbah tayyarun hamil. Yang namanya kecintaan itu seperti aliran yang memang membawa. Jadi semuanya sama, itu sautun sa'iq, hadin qa'id, tayyarun hamil. Maksudnya semuanya adalah mendorong dan memotivasi kita. Itu maksudnya. Kecintaan itu seperti cambuk. Ya, terus mencambuk. Jadi kita kayak dicambuk betul gitu untuk terus semangat dalam beramal. Terus termotivasi. Kalau yang namanya harapan itu ya seperti yang selalu bawa kita, yang membawa kita. Jadi seperti kusir yang membawa kita kemana nih? Ke jalan yang Allah ridhoi, dibawa kita itu. Jadi kita terbawa. Sama, kecintaan juga sama. Kecintaan itu seperti hamil, tayyarun hamil. Suatu arus, aliran yang menyeret kita. Jadi semuanya ini adalah faktor motivasi pendorong kita semua dalam beramal. Nah, fal khaif ya'malu ma'a wujuhil masyaqqah. Orang yang memiliki rasa takut dalam hatinya kepada Allah tentunya akan beramal ma'a wujuhil masyaqqah, walaupun ada kesulitan yang nyata. Itu orang takut. Ghairu anal khauf mimma huwa asyaq yahmilu 'ala sabr ala ma huwa ahwan wa in kana syaqqan. Nah, hanya saja yang namanya ketakutan itu ketakutan dari sesuatu yang lebih susah. Takutnya kita dari sesuatu yang sulit gitu kan. Dari sesuatu yang sulit, dari melaksanakan sesuatu yang sulit, itu akan membawa kita kepada sabar atas sesuatu yang lebih ringan walaupun itu berat. Artinya begini, orang yang memang dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah itu kesulitan macam apapun nyantai saja. Yang berat bisa dilewati apalagi yang ringan. Jadi akan sabar gitu. Akan sabar. Kan begini ya, rata-rata orang kalau melakukan sesuatu sulit itu nggak sabar kemudian ditinggalkan. Tapi kalau ada rasa takut di dalam hatinya tetap sabar saja. Terus khawatir, takut ini dan seterusnya. Itu karena ada kekhawatiran, takut gagal, takut Allah murka, takut dapat iqab dan seterusnya. Beda. Kalau orangnya karena ini kewajiban udah sulit, kalau udah sulit mah udah gitu nanti. Beda. Sangat beda. Waraji ya'malu ma'ujul masyaqqah aidan. Dan orang yang memiliki harapan dalam hatinya beramal walaupun
dalam amal tersebut ada tingkat kesulitannya tersendiri, sulit. Ghaira anna raja fi tamamir rahah yahmilu ala sabr ala tamamit ta'ab. Nah, harapan dalam keadaan senang itu akan membawa kita untuk sabar atas capek, letih yang akan kita dapatkan. Allah. Jadi ketika kita berharap, ketika memiliki harapan, maka harapan tersebut akan membuat kita sabar walaupun yang kita hadapi, yang kita jalankan akan membuat kita capek. Itu namanya harapan. Ya, orang bekerja saja, kenapa sih berani bekerja? Kenapa? Loyalitasnya luar biasa, kemudian totalitasnya luar biasa, capek-capek luar biasa, pagi sampai malam, terus begitu. Kenapa mereka bisa semangat? Kenapa mereka bisa termotivasi? Karena di akhir bulan ada gajinya. Jadi ada harapan yang ada dalam hati mereka yang membuat mereka termotivasi dalam bekerja. Gambarannya simpel sebetulnya. Begitu pula dengan kita seorang hamba Allah. Kalau kita punya harapan ada ridha Allah, ada surganya Allah, ada kasih sayang Allah, jadi enak. Walaupun itu pekerjaan katanya berat, akan membuat kita capek, karena ada harapan, sudah, bismillah, jalan saja. Baik, insyaallah kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya digolongkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa la kulli salih al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wal afiyah bi barakati du'aikum. Taib, madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyah. Baiklah, perjumpaan kita kali ini adalah membahas atau mempelajari tentang as-sirah nabawiyah, yaitu pelajaran yang membahas tentang perjalanan kehidupan makhluk paling mulia, manusia agung, junjungan kita semua, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dan juga masih dalam pembahasan tentang hikmah di balik sejarah beruzlah atau berkhalwatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Pada pembahasan dalam pertemuan yang lalu kita sama-sama telah membahas bahwa ada hal yang sangat penting yang wajib kita perhatikan, karena perkara penting itu sangat bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum dan untuk para da'i ilallah, para juru-juru dakwah
secara khusus, yaitu adalah merawat cinta di dalam hati, menumbuhkan cinta di dalam hati. Cinta yang dimaksud adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan lalu pula kita telah membahas, telah mempelajari bahwa cinta yang ada di dalam hati tidak akan datang, tidak akan tumbuh, tidak akan terawat hanya mengandalkan dari akal saja, tidak. Akal ada tugasnya tersendiri. Akal memiliki perannya sendiri. Untuk yang berkaitan dengan hati dalam hal ini adalah cinta, maka untuk menumbuhkannya tidak cukup dengan akal saja, tidak. Orang yang beriman kepada Allah belum tentu mencintai Allah. Iman bisa didatangkan atau dihasilkan dengan menggunakan akal sehat yang logis. Kita bisa percaya akan adanya Allah. Kita bisa yakin akan adanya Rasulullah SAW. Kita bisa yakin bahwa Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan terbebas daripada sifat-sifat kekurangan. Kita yakin semua itu. Dan keyakinan yang kita dapatkan tersebut tentu berasal dari akal kita, melalui perantara akal kita. Itu benar. Tapi untuk perihal merawat cinta, menumbuhkan cinta kepada Allah yang ada dalam hati kita, akal kita tidak berperan di situ. Akal kita tidak membawa kita kepada cinta kepada Allah. Sehingga apa sebetulnya wasilah yang tepat untuk menumbuhkan cinta Allah dalam hati kita? Maka dijelaskan oleh musannif, oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, bahwa wasilah yang paling tepat setelah iman agar cinta kepada Allah tumbuh adalah banyak-banyak bertafakkur, merenungkan dan merenungi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita yang sangat banyak dan tidak mungkin kita bisa hitung. Dan juga banyak-banyak merenung betapa agungnya, merenungi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, merenungi keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan cara memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan dan hati kita. Kalau itu semua bisa dilakukan, maka hati kita akan mulai tumbuh di dalamnya cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa yang namanya tafakkur, merenungkan nikmat-nikmat Allah, merenungkan kebesaran Allah, berzikir dengan lisan dan hati, tidak akan pernah sempurna semua itu kecuali dengan perantara uzlah, kecuali dengan perantara khalwah. Maka intinya adalah, simpelnya, cara untuk menumbuhkan cinta adalah khalwah. Cara untuk menimbulkan cinta adalah uzlah, menyendiri, menyisihkan waktu antara kita dengan Allah saja. Kemudian dalam uzlah, dalam khalwah tersebut, perbanyaklah tafakkur, merenungkan nikmat Allah, keagungan Allah, yaumil akhir, merenungkan hisab, merenungkan bagaimana agungnya kasih sayang Allah dan seterusnya. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian pada pertemuan lalu pula kita telah sama-sama mempelajari bahwa jika seorang muslim betul-betul melaksanakan khalwah dengan cara yang benar, betul-betul melaksanakan uzlah dengan cara yang benar, maka akan tumbuh kecintaan tersebut. Bahkan tidak hanya tumbuh, tapi yang ada adalah kecintaan yang subur dalam hati hamba tersebut. Kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa sih? Kalau memang sudah ada kecintaan terhadap Allah dalam hati kita, apa yang akan kita dapatkan? Sudah kita bahas pada pertemuan lalu bahwa orang yang dalam hatinya ada kecintaan terhadap Allah akan yastasghiru kulla azim, akan merasa dan menganggap dan mendapati perkara-perkara yang dianggap besar, masalah-masalah yang dianggap besar itu kecil, tidak ada apa-apanya. Karena dalam hatinya ada cinta terhadap Allah. Kemudian semua godaan, tipuan, rayuan dan seterusnya akan enteng dan akan ringan untuk bisa dilewati begitu saja. Ini kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian cacian, hinaan, makianah
dan seterusnya. Ini akan mudah untuk dilewati. Akan mudah untuk dilewati. Dan semua bulian, kemudian direndahkan oleh orang lain, serendah-rendahnya dan seterusnya, ini akan mudah untuk diatasi. Dan pada pertemuan lalu juga kita telah mempelajari bahwa inilah bekal yang seharusnya diambil oleh seorang juru dakwah. Inilah senjata yang seharusnya digunakan oleh seorang juru dakwah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekal yang utama yang ada dalam diri beliau adalah kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.